silakan. Ini seperti contoh akun milik saya. Akun milik saya ini menggunakan Trinka. Di sini nanti setiap akun Trinka itu memiliki kredit 30 eh, setiap bulannya untuk penggunaan Trinkanya tersebut. Selain itu, kami juga memiliki layanan terkait dengan Enago ya. Enago ini digunakan tentunya untuk melakukan copy edit, memastikan naskah Bapak Ibu yang terbit di jurnalnya itu tentunya berkualitas dan akan mendapat sertifikat langsung eh, dari Enagonya ya. Di sini kita memiliki diskon spesial bagi eh, anggota RJI atau yang menggunakan jasa RJI sebesar 30% dibandingkan Bapak Ibu langsung ke website Enago itu mungkin jauh lebih mahal bisa sampai 300 sampai $400 namun di RJI dengan 5.000 kata Bapak Ibu bisa mendapatkan diskon sekitar 30% jika ingin menggunakan layanan kami di Enago yang bekerja sama dengan RJI. Kemudian saya ingin juga menyampaikan bahwa program Panji kami ini juga sudah eh, menghasilkan ya jurnal terindeks Scopus yang mungkin lebih dari 10 sudah yang kita dampingi ya. Namun yang kita catat ada beberapa seperti yang ada di flyer yang sudah Bapak Ibu lihat itu benar-benar murni 100% gratis, tidak ada pungutan biaya kepada teman-teman yang kita dampingi. Salah satu jurnalnya adalah jurnal Agro Bali ya, jurnal Agro Bali satu itu di Oktober ya kita submit dan alhamdulillah sudah terindeks Scopus. Sekali lagi saya sampaikan memang di program Panji kedua ya, Panji kedua kemarin peserta program Panji kedua itu memang cukup ketat kita seleksi dan tentunya menghasilkan eh, hanya sekitar 10 jurnal, 10 sampai 15 jurnal kita undang melakukan Zoom 3 sampai 4 kali kita evaluasi setiap informasi yang ada jurnal, kemudian substansinya juga kita beri masukan dan di akhir kegiatan submit kita lakukan submit ya ke Scopus dan alhamdulillah salah satu jurnal di Panji 2 yang mengikuti program Panji 2 itu jurnalnya telah terindeks Scopus. Nah, harapannya hari ini kita bisa memberikan informasi yang jelas kepada kawan-kawan yang berminat untuk mengikuti kegiatan Panji yang tentunya nanti bisa disampaikan kepada pengampu kebijakan yang ada di kampusnya masing-masing. Ya, mudah-mudahan kita bisa sama-sama berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan Panji ini dan tentunya kita berkomitmen untuk meningkatkan kualitas jurnal yang ada di Indonesia dan harapan kami Bapak Ibu juga dapat memantau sosial media kami entah itu di Instagram, di TikTok, di Facebook, di YouTube juga ada. Di YouTube kita memiliki ratusan video ya, ratusan video mungkin yang Bapak Ibu bisa jadikan rujukan untuk peningkatan kualitas tata kelola jurnal yang ada di kampusnya masing-masing. Ini eh, bendahara kita ya Ibu Ibu Furaida. Nah, ini jurnalnya Agro Bali Agricultural ya di Universitas Panji Sakti. Beliau dari Denpasar, Bali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti informasinya dapat tersampaikan dengan jelas. Harapannya tentu kita dapat sama-sama berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas jurnal yang kita kelola dan mudah-mudahan kawan-kawan dapat menggunakan layanan RJI ini dengan maksimal. Selain itu kami mempunyai kegiatan atau layanan yang lain seperti lembaga sertifikasi profesi untuk editor dan editor jurnal yang ingin melakukan sertifikasi profesi. Dan kami juga membuka pintu kepada Bapak Ibu yang ingin melakukan kunjungan ke kantor RJI ya. Saat ini udah beberapa perguruan tinggi, hari ini pun ada dari Balitbangda, Pekanbaru Riau yang melakukan kunjungan ke kantor kami yang ada di Yogyakarta, Bantul, dekat dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Akhir kata mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Prof. Fahmi, Bapak Dr. Busro, dan kepada Bapak Dr. Yusuf Saifuddin. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan maksimal. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arbain atas sambutan dan penyampaiannya. Ke acara penyampaian program layanan Panji Goes to Campus oleh Ketua Panji pada Bapak Profesor Fahmi Gunawan, saya persilakan. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ketua RJI, Bapak Dr. Arbain, Bapak Sekretaris, Bapak Dr. Saifuddin, dan kemudian mentor kita adalah Bapak Dr. Busra dan kawan-kawan semua yang kami hormati. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk bisa menyampaikan program Panji atau pendampingan jurnal internasional terindeks Scopus kira-kira. Izinkan kami untuk bisa share screen Bapak Ibu semuanya. Oke, baik. Ah, Tadi sudah disampaikan banyak ya hal tentang Panji itu yang bagaimana, kemudian nanti sejarahnya dan segala macam. Hari ini pada kesempatan kali ini kami akan menawarkan program Panji Go to Campus Bapak Ibu semuanya. Supaya jurnal-jurnal yang ada di kampus Bapak Ibu semuanya itu bisa paling tidak disubmit ke Scopus dan kemudian dievaluasi lah kira-kira. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa jurnal nasional kita itu susah untuk bisa tembus Scopus? Karena ada beberapa hal. Yang paling pertama adalah editor boardnya belum berstandar global, penulisnya juga minim kontribusi, manajemennya juga jadwal terbitnya tidak konsisten, sistem OJS-nya juga belum optimal, artikelnya belum memenuhi standar, dan kemudian persiapannya juga tidak ada simulasinya. Selanjutnya adalah paradigma Panji ini adalah bukan sekedar pelatihan, tapi dia klinik akselerasi. Jadi pendampingan intensif berbasis praktek nyata lah dan audit objektif. Jadi ceritanya jurnal Bapak Ibu semuanya nanti itu bisa siap submit lah 100%. Kenapa? Karena sudah didampingi Panji. Kemudian selanjutnya adalah Panji itu bertujuan untuk bisa menyatukan ekosistem publikasi institusi. Mulai dari mana? Mulai dari editor in chief dan tim editorialnya, kualitas dan jaringannya juga nanti diperbaiki, pengolahan OJS-nya juga demikian, pengolahan jurnal institusinya juga sama, dan kemudian nanti Panji sebagai program eksklusif, intensif, dan selektif ya. Selanjutnya adalah arsitek program kami itu tim-tim dia pakar di balik Panji itu ada beberapa macam. Yang paling pertama adalah editor in chief, pengelola jurnal terindeks Scopus, praktisi OJS, akademisi dan evaluator, jurnal nasional se-Indonesia, konsultan etika publikasi dan kemudian pengelola jurnal internasional. Selanjutnya adalah ini audit kesiapannya ada 100 poin Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya audit kesiapan 100 poin ini bisa dipenuhi otomatis ya insya Allah ketika misalnya disubmit pertimbangannya ya di Scopus itu bisa barangkali bisa lebih mudah begitu. Kenapa? Karena kami dari tim Panji itu sudah menginventarisasi semuanya masalah-masalah yang dihadapi ketika misalnya kita submit dan ditolak oleh Scopus. Selanjutnya adalah ini ada peta jalannya, ada 6 tahapan. Yang paling pertama adalah nanti ada audit, ya. Bentuk kegiatannya adalah nanti ada webinarnya, kemudian nanti ada online-nya dan ada offline-nya. Kemudian kalau misalnya online-nya atau webinar intensifnya itu nanti akan dilakukan sebanyak 8 kali. 8 kali itu maksudnya adalah yang pertama adalah ada namanya teori dan kemudian ada prakteknya. Contoh ketika misalnya kawan-kawan bermasalah dengan persoalan editor jurnal internasional, teorinya semacam apa, prakteknya nanti semacam apa, nanti dipandu. Kemudian persoalannya barangkali di penulis internasional juga sama nanti diajari, kemudian nanti dipandu prakteknya. Jadi itu nanti ada tahapan 2 webinar intensifnya. Tapi bukan hanya persoalan webinar itu, artikelnya pun nanti akan diminta ya apa namanya program Panji nanti itu tim Panji nanti akan bedah artikel kita sehingga nanti memang sudah berstandar. Jadi bukan artikel yang sudah jadi, tapi artikel yang siap-siap publish dan kemudian nanti mau dipoles. Tim Panji itu akan membantu untuk bisa mereview dan kawan-kawan nanti yang akan memperbaikinya, merevisinya ya kawan-kawan begitu, bukan dari kami.
Tapi dari tim Panji hanya mereview saja, memberikan saran-saran sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Scopus semacam itu. Nanti akan dibahas banyak oleh Bapak Dr. Busra dan segala macam dan segala macam. Selanjutnya yang tahap keempat adalah klinik offline-nya itu apa kita akan datang langsung langsung di universitas masing-masing untuk bisa memastikan bahwa memang jurnal itu sudah siap dan nanti sama-sama submit ke Scopusnya. Selanjutnya nanti ada simulasinya dan kemudian ini yang paling terakhir adalah submit resmi. Jadi tugas Panji itu adalah bagaimana mendampingi jurnal Bapak Ibu semuanya untuk bisa submit resmi ya ke Scopus begitu. Selanjutnya yang paling ini adalah eksekusi hibrida. Ini adalah yang membedakan program kita dengan yang lainnya semacam itu. Selanjutnya adalah bukti validasi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua, bahwa dalam rekam jejak 2 tahun terakhir ini itu sudah ada 5 sampai 5 ya yang sudah alhamdulillah terindeks Scopus juga. Itu dari Universitas PGRI Semarang, dari UIN Bandung, kemudian Universitas Katolik Widya Mandira, kemudian Universitas Panji Sakti Bali yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, kemudian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Dan kemudian untuk Panji 3 ada 20 jurnal yang sudah disubmit ke Scopus juga dan itu gratis ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Nah, ini buktinya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah matriks keunggulannya. Pertanyaannya kemudian mengapa harus memilih Panji? Karena memang kita yang paling pertama bukan sekedar mandiri, tapi memang dia ekosistem diagnostik dan intervensi terpadu. Kemudian yang kedua adalah ada perbaikan langsung OJS dan metadata. Kemudian nanti ada eksekusi naskah, ya eksekusi naskah yang dimaksud itu adalah mereviewnya sampai benar-benar memang bagus sehingga nanti bisa apa? Bisa lebih berterima lah di tim CSAB-nya Scopus lah kira-kira. Dan kemudian yang paling terakhir itu adalah bahwa Panji itu bukan hanya sekedar pelatihan, tapi juga mitra strategis kita untuk bisa mengakselerasi indeksasi Scopus di institusi masing-masing. Tujuannya satu, yaitu adalah bagaimana mendorong internasionalisasi perguruan tinggi dan kemudian kita bisa membangun ekosistem yang berstandar global. Itu tawaran kami masalah biaya dan lain-lain sebagainya nanti bisa kita bicarakan selanjutnya proposalnya kepada Bapak Ibu semuanya. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator, pemimpin acara. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Profesor Fahmi Gunawan. Selanjutnya akan dilanjutkan pada pembukaan webinar indeksasi Scopus oleh moderator Bapak Dr. Yusuf Saifuddin. Untuk Bapak Yusuf, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Afrian selaku MC pada kesempatan pagi hari ini. Apa sudah bergabung bersama kami Pak Busro, Syekh? Bapak Muhammad. Belum itu sepertinya Bang. Enggak, ya. Masih coba masuk tadi gagal terus itu. Belum masuk sepertinya sambil sambil nunggu. Ini nanti Pak Busro untuk join kembali. Kami informasikan bahwa alhamdulillah pada momen kali ini RCI dapat melakukan launching ya untuk program Panji Ghost to Campus ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Tim Panji, Prof. Fahmi Gunawan, bahwa
untuk beberapa kali terakhir relawan Jurnal Indonesia telah membuat beberapa program Panji RCI dengan berbagai macam variannya yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Fahmi. Kita telah menghasilkan beberapa jurnal yang sudah terindeks Scopus, ya. Dan tadi juga disampaikan oleh Pak Ketua bahwa Panji RCI ini hadir tidak lain sebagai bentuk komitmen dan edukasi RCI, terutama di dalam mendampingi para pengelola jurnal untuk bisa mencapai indeksasi Scopus. Oleh karenanya, dengan menyambut ya program ini, gitu ya, kami persilahkan Bapak Ibu di pimpinan masing-masing nanti bisa meneruskan ke pimpinannya, ke Ketua LPPM, ke Rektor terkait dengan hal ini, terutama untuk daerah-daerah di Indonesia Tengah dan Timur, ya, supaya kegiatan ini bisa lebih masif lagi ke depannya. Dari program yang tadi disampaikan oleh Prof. Fahmi Gunawan, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan terlebih dahulu, silakan. Ya, saya berikan kesempatan untuk Q&A bersama Prof. Fahmi terkait dengan program Panji ini. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua, nanti ada door prize, gitu ya, untuk Bapak Ibu, door prize-nya untuk akses ke Trinka, ya, AI-nya Enago. Silakan. Ya, mohon maaf ini saya background-nya ya tidak pakai seperti Bapak Ibu yang lain, masih di apa namanya luar ini, sekaligus kegiatan di luar. Selamat pagi Pak Yusuf. Oh iya, selamat pagi dengan Sri Mulyani dari Banten. Oke, Ibu. Tadi dari paparan dari Prof, luar biasa. Ada bedah artikel yang akan dipublish. Terus kami kalau dari STT Muria ingin mendapatkan pendampingan ke arah jurnal kami, ke arah Scopus. Bagaimana caranya? Itu kami punya 3 jurnal. Ada Mahaba, Rerum, dan Didake. Begitu, kira-kira bagaimana ya strateginya supaya kami bisa mendapatkan pendampingan dari Panji? Terima Ya, kasih. silakan Prof. Terima kasih Bu. Silakan Prof. Fahmi, bisa disampaikan informasinya. Siap, terima kasih Bu Sri. Ibu bisa nanti daftar ke admin kami dan kemudian berkomunikasi. Uh, ada tawaran-tawaran yang nanti akan disampaikan berserta nanti RAB-nya. Kenapa? Karena RAB yang disusun oleh kami itu sifatnya tentatif dan nanti akan disesuaikan dengan kondisi ya masing-masing. Kenapa? Karena di sana karena ada yang yang sistemnya offline juga, ya selain webinar online ada juga offline-nya. Offline-nya adalah bertujuan untuk bisa memastikan bahwa 3 jurnal yang ibu tangani di kampus ibu itu bisa disubmit dan nanti disesuaikan begitu. Persoalan biaya itu nanti akan dikirimkan oleh tim kami ibu ya. Oh, baik-baik. Terima Oke, kasih, ya. Prof. Siap, terima kasih. Izin bertanya, Prof. Pak Oke, Fahmi. siap, siap. Mohon maaf. Eh, Menyambung Bu Sri ya. Saya Haris dari Jawa Timur ini ya. Kemarin tim saya juga sudah ikut BNSP di Jogja ya, beberapa minggu yang lalu.
Baik, tadi sudah sampaikan Bu Sri, pertanyaan saya begini. Ketika kami sudah mendaftar, begitu ya, misalkan dengan dapat RAB misalkan, terus kemudian dari RAB itu ternyata kami misalkan, ya tidak berharap demikian, misalkan harga belum misalkan sesuai dengan anggaran di kami, begitu ya, karena kami juga punya anggaran. Dan mohon dipahami Pak, Bapak Ibu ya, kami mulai anggaran itu kan di bulan Agustus begitu ya anggarannya, dan perlu kami ajukan terlebih dahulu. Jadi tentu nanti apakah mismatch gitu ya atau match dengan RAB yang ada begitu. Nah, apakah seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, eh, kira-kira di angka berapa begitu, Pak? Jadi kami punya kisaran nanti kalau di bulan Juli ini kan kami harus sudah bikin RAB ya Pak ya, RAB untuk 1 tahun ke depan. Jadi kami harus mencoba membuat mungkin plafon tertinggi berapa, terendah berapa begitu, Pak. Jadi kami punya persiapan begitu. Itu sih saya kira Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris. Silakan Prof. Fahmi. Siap. Saya share screen aja ya yang proposal kami itu yang sudah dibuat oleh tim. Ya, Ah, ya, ini nanti adalah proposal kami. detailingnya bisa dikirim ke email masing-masing ini aja, Prof. Oke, Peserta siap. detailingnya. Detailnya nanti akan Ya, ini dikirim ke email barangkali masing-masing. supaya Ini adalah proposalnya. ya Pak. Dan kurang lebih Bapak Ibu kalau misalnya nanti ada 3 sampai 5 jurnal misalnya, itu kurang lebihnya 50 sampai 60 juta. Itu sudah semua-muanya Bapak Ibu. Semua-muanya yang dimaksud itu adalah eh, mulai misalnya dari pendampingan online-nya, kemudian nanti pendidikan offline-nya juga sama. Detailnya nanti Ya, akan dikirimkan Pak ya. baik. Terima kasih Pak untuk detail apa RAB-nya ya. Oke, Oke, siap. detail labelnya nanti akan kami kirimkan. Nanti dikirimkan Eh, oleh tim. Oke. Ngapunten, ini berarti nanti tim RJI secara garis besar datang pendampingan di kami nggih Pak ya, datang ya itu ya. Oke, siap. Atau Siap. sebaliknya. Datang. Oh iya ya, Go baik, baik. to- karena namanya Ghost to Campus, jadi tim dari Ya, Panji nanti akan datang ke kampus Bapak Ibu. baik, baik. Terima kasih, terima kasih. Ya, siap. Punten Pak, Prof. Tadi sekitar 50 sampai 60 juta itu untuk 2 sampai 3 jurnal ya, Prof ya. 3 sampai 5 jurnal Ibu. Oh, 3, 3 3 sampai sampai 5. Oke, baik. Terima 3 kasih. sampai 5. Oke. 3 sampai 5. Oke, makasih, Oke, Prof. siap. Siap. Ya, terima kasih Prof. Fahmi. Ini sudah bergabung kita. Busro, Yuk, suara jelas. suara Jelas, jelas Mas. aman. Tapi Ya, kamera nggak ada ya. Apa itu green screen itu? Nggak tahu ini. Habis Nah, main kamera film dari itu HP green aja. screen ini. ya. Jadi silakan Pak Busro barangkali prepare terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Prof. Fahmi bahwa untuk detailing nanti akan kami kirimkan ke email Bapak Ibu sekalian yang untuk digunakan sebagai pendaftaran ini secara official letter untuk penawaran kami nanti akan kami kirimkan ke Bapak Ibu sekalian. Dan tadi untuk menambahkan sedikit untuk sesi pendampingan nanti sesuai dengan poin kesepakatan yang detailing yang kita bahaskan, barangkali kampus Bapak Ibu ada yang menginginkan intensif berapa kali, tentu ini juga nanti akan aplikasi yang berbeda terhadap katanya nanti detail-detailnya lebih lanjut komunikasi bisa dilakukan secara intensif via Zoom meeting ya, barangkali setelah penawaran nanti diberikan. Jadi mohon Bapak Ibu berkenan untuk menyampaikan penawaran kami ke masing-masing pimpinan perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ikhtiar kita semuanya untuk belajar dan berproses bersama ini mendapatkan hasil terbaik
jurnal-jurnal kita semuanya bisa meraih predikat untuk indeksasi di Scopus ya. Amin. Syekh Busro, apa sudah kembali? Ya, belum ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya yakin sudah tidak asing dengan narasumber kita ya. Pak Busro ini merupakan salah satu, kalau saya sebut, ada dua makhluk fenomenal di Indonesia terkait dengan penanganan pendampingan jurnal di indeksasi Scopus ini. Yang pertama ada Syekh Busro ini yang berkait dengan banyak religious studies di banyak jurnal UIN. Ya, aktor intelektualnya adalah Pak Busro ini. Kemudian satu lagi yang menurut saya fenomenal adalah Mas Ridwan Arifin ya dari UNES dengan berbagai macam gebrakan ya, jurnal mahasiswa bisa terindeks Scopus, jurnal berbahasa bisa masuk Scopus, jurnal pengabdian masyarakat bisa terindeks Scopus juga. Nah, di tangan beliau berdua inilah sudah lahir puluhan, bahkan kalau di total antara jurnal hukum dan syariah ini sudah ratusan. Nah, ini tokoh sentralnya salah satunya adalah Syekh Busro ini. Syekh, sudah siap, Syekh? Siap. Oke, mantap. Siap kepada Syekh Kang Busro, waktu dan layar dipersilahkan. Nanti Bapak Ibu kalau mau interaktif sesuai dengan ritmenya Kang Busro aja. Kalau mau sekaligus Q&A dipersilahkan. Iya. Suara jelas ya? Jelas. Terima kasih Mas Yusuf, Bapak Ibu sekalian. Ini nggak tahu kenapa device-nya, saya lagi di rumah pakai komputer, tapi ada itu kalau pengen lihat gambarnya di Busro yang lain itu pakai HP. Cuman kalau di HP kan nggak enak ya. Suaranya jauh kali, Kang Busro. Iya, suaranya menggema ya. Iya, terasa jauh. Ada, tapi terasa jauh suaranya. Dan menggema ini, Kang. Menggema. Oke, berarti memang harus di HP nih. Ngomongnya ya. Yang penting udah absen di kampus. Ya, Jen sebentar. Siap. Jadi Bapak Ibu, kegiatan Panji ini memang karena banyaknya permintaan, kita tidak bisa akomodir semua. Kita di RJI juga punya keterbatasan biaya dan dana. Oleh karena itu kita sekalian buka ya. Jadi sebagai untuk komitmen kita, sekalian kita buka kok gratis terus. Nah, ini sekarang kita buka yang versi berbayarnya, karena kalau yang gratis itu Bapak Ibu yang mau coba ikut itu sampai ratusan. Bahkan kalau tim ngecek itu ada sampai 300 sampai 400 jurnal yang kami tidak bisa akomodir semua. Nah, lalu setelah kami seleksi hanya bisa sampai 10 dan 15. Oleh karena itu kami mencoba menjemput bola untuk kegiatan ini, mudah-mudahan bisa sama-sama kita berkolaborasi seperti itu. Jadi tadi misalnya di RAB itu semua perjalanan tim RJI ke kampus Bapak Ibu ya sudah masuk dalam RAB yang ada di usulan tersebut. Monggo lanjut Kang Busro. Masih. Ya, Bapak Ibu sekalian, nanti sembari mohon maaf ini
untuk Kang Busro ya eh, stabil. Bagi kita diskusi kembali tadi untuk beberapa pertanyaan sebelumnya. Kami akan mengirimkan secara detailing ya ke Bapak Ibu sekalian terkait dengan penawaran program kami. Ya, jadi tidak lain tidak bukan ini sebuah ya misi untuk betul-betul kami lebih ekspansif dan eksploratif terkait dengan mendampingi Bapak Ibu sekalian untuk indeksasi Scopus ini. Jadi ada yang mau disampaikan terlebih dahulu Bapak Ibu? Izin Bapak, apakah sambil menunggu boleh bertanya? Oh ya, boleh, silakan. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya dari Jos Unbaja. Untuk pendampingan akreditasi JOS itu syaratnya gimana? Misalkan apakah paper sudah terindeks Sinta atau misalkan maksudnya jurnalnya baru bikin atau bagaimana Pak? Ada syarat yang wajib harus ada dulu bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Untuk Sinta ya. Yang Scopus, yang arahnya biar supaya Scopus. Oh, arahnya buat Scopus ya. Nanti untuk detailingnya ini yang akan disampaikan oleh Pak Busro ini. Itu bagian materinya dari Pak Busro. Jadi nanti akan terjawab ya Pak ya. Siap Pak, terima kasih. Nah, saya Iya jawab. Bang, saya tambahkan sedikit Bang. Sepertinya untuk namanya juga targetnya untuk submit ya. Untuk submit artinya jurnal-jurnalnya juga misalnya 5 jurnalnya itu ya minimal memenuhi kriteria dulu baik dari sisi usia misalnya sudah ada sudah 2 tahun ya terbitan dan lain sebagainya. Karena kalau kalau belum siap juga kan percuma ikut itu. Jadi nanti akan dievaluasi juga dulu oleh tim mungkin sebelum kita ada kontrak yang namanya kontrak. Jadi sama-sama bisa kita sepakati. Mungkin seperti itu Pak. Jadi tidak mungkin juga ikut program Panjinya tapi misalnya jurnalnya baru keluar ISSN-nya. Ya itu akan memakan waktu 2 tahun ke depan dan tentunya eh, eh, melelahkan nanti ya menunggu untuk bisa submitnya itu sih kalau menurut saya ya nanti akan dicek oleh kawan-kawan Ya. terlebih dahulu mungkin. Kang Oke. Busro udah siap nih. Sudah ya ini. Silakan Ya. saya waktu dan Alhamdulillah. silakan. Wah, ini. Saya Cakep lupa loh semua. hari ini tanggal 19. Saya ingat ada acara Lah. tanggal 19, cuman lupa tanggal sekarang tanggal 19. Lah, ini kan yang Untungnya nentukan yang ada di rumah. tanggal, yang nentukan tanggal kan Kang Busro ini. Iya. Baru pulang dari MBG. Cirebon. Oh, PPG. astaga. MBG. Nah, itu PPG. mendampingi halal. Siap. Lanjut Kang. Tukang ojek aja kita mah. Oke, terima kasih. Tadi saya sudah sempat menyimak beberapa hal terkait dengan program keren dari RJ ini, program Panji. Sebenarnya program ini di fase awal program sebagai tanggung jawab RJI terkait dengan doi, tapi karena peminatnya banyak, peminatnya membludak, sehingga dibuka juga lebih banyak lagi peserta yang bisa terlibat dan bisa lebih banyak hal yang mungkin bisa terbantu. Oke, sebelum nanti teman-teman menentukan, karena dari pertanyaan-pertanyaan tadi sepertinya masih ada kebingungan terkait dengan sebenarnya jurnal saya layak nggak sih, minimal kan di situ ya. Hanas, apa sih kita udah ikut, udah hal-hal yang lain udah dipersiapkan, tapi ternyata misalnya jurnal kita nggak layak dalam tanda petik, atau sebaliknya kita udah takut-takut, takut gini, takut gitu, karena banyak ketakutan sebenarnya melihat Scopus ini yang menyebabkan beberapa pengelola jurnal enggan untuk submit. Ternyata setelah paparan hari ini misalnya, oh ternyata gampang ya, akhirnya memutuskan untuk ikut program ini atau setidaknya kalaupun tidak ikut program, setidaknya mulai serius membaca kebijakan-kebijakan yang terkait dengan itu. Oke, di sini
Materi ini sebenarnya materi yang untuk Panji juga, untuk nanti pendampingan juga, tapi karena ini masih fase awal, setidaknya kita memperkenalkan. Tadi setidaknya menjawab tadi apa saja yang dinilai oleh Scopus, bagaimana proses penilaiannya, sehingga nanti teman-teman ini bisa memutuskan tertarik atau tidak tertarik. Nah, oke, share screen, layar, sip, bisa terlihat? Aman ya? Man. Oke, kita lanjutkan. Sebelum lebih lanjut, sebenarnya ya banyak orang masih ada ketakutan atau masih ada ketidaktahuan. Ayo, submit Scopus yuk. Misalnya saya ngajak nih teman-teman pengelola jurnal. Nanti aja Pak Busro nunggu Sinta 2 dulu lah, ditungguin Sinta 2. Bukanya aja kita nggak tahu ya. Misalnya nih ketika udah buka pun kita nggak tahu hasilnya kapan. Jadi ini dua hal yang berbeda. Sinta dengan akreditasi domainnya di Kementerian mana sekarang Menristek ya, di Kementerian Ristek Dikti domainnya. Sementara Scopus bukan domain wilayah kementerian, bahkan bukan domainnya Indonesia. Scopus itu kan internasional, maka bukan juga akreditasi, indeksasi istilahnya. Nah, jadi nggak perlu harus menunggu titik tertentu dulu. Oke, sebaiknya menunggu itu mungkin dalam konteks bahwa jurnal kita sudah punya standar tertentu. Oke, kalau di wilayah itunya. Tapi juga jangan terlalu kaku hitam putih ketika belum A, maka kita nggak bisa lanjut ke B gitu. Karena bukan seperti itu cara mainnya. Kalau teman-teman mau survei, malah nggak usah disurvei deh, pakai logika aja. Lebih banyak jurnal di Scopus yang ada sintanya atau lebih banyak jurnal di Scopus yang tanpa sinta? Tanpa harus disurvei, sudah yakin jawabannya lebih banyak jurnal di Scopus tanpa sinta. Bukan berarti Sinta itu tidak penting dalam konteks ini ya, tapi memang karena Scopus ini internasional, jurnal di luar Indonesia tentu saja nggak ada Sintanya. Nah, maksud saya untuk membuat teman-teman lebih optimis lagi, misalnya karena jurnalnya belum Sinta, kita enggan, atau Sintanya belum di level tertentu, kita enggan. Bukan, justru sebaliknya, kita harus bersemangat di wilayah ini. Nantinya juga efek terhadap penilaian di akreditasi Sintanya pun akan bagus karena eh, apa ya, unsur-unsur yang nanti kita tingkatkan dalam konteks pendampingan internasional ini itu juga secara ya apa hal-hal yang sama juga meningkatkan unsur-unsur yang ada di dalam akreditasi. Misal ya, kalau kita masih memetakannya sebagai kita pengen jurnal nasional dulu misalnya, nggak masalah. Ada banyak jurnal yang memang niat ke Scopusnya itu baru belakangan, niat ke internasionalnya itu di tengah jalan, bukan dibuat sejak lahir gitu. Nah, berarti kan banyak jurnal ini di level jurnal nasional kalau sekarang. Gimana biar nanti bisa meningkatkan ke jurnal internasional? Tidak perlu mengubah jurnal itu sampai ke level radikal, maksudnya nama nggak perlu diubah. Kan masih banyak yang bingung ini. Nama saya nggak ada internasionalnya, bahkan masih pakai bahasa lokal, bahkan masih pakai bahasa Indonesia. Bisa nggak untuk jadi jurnal internasional? Tentu bisa. Karena yang menjadi patokan itu bukan namanya. Saya namanya Busro mau kualifikasi internasional, misalnya jadi warga Amerika, nggak perlu jadi Josh Bush kan? Busro tetap menjadi Busro apa adanya, yang kita tingkatkan adalah kualifikasi diri. Hilang suaranya. Jurnal hilang. Ada kan? Aman Pak, aman, Ada. aman. Nah, oke. Ya, takut beneran hilang nih. Jadi jurnal pun ketika ingin menjadi jurnal internasional tidak perlu mengubah nama jurnal ya, fundamental soalnya mengubah nama ini nantinya. Cukup mengembangkan bahwa yang namanya jurnal internasional itu adalah memiliki diversitas internasional. Diversitas internasional itu nanti terlihat di editor, terlihat di reviewer, terlihat di persebaran penulis.
Nah, berarti kita meningkatkan di wilayah itunya. Hal yang sama sebenarnya juga diinginkan dalam akreditasi Sinta kalau Bapak Ibu baca secara seksama. Jurnal internasional adalah jurnal yang bisa diakses secara internasional, berarti menggunakan bahasa-bahasa internasional. Berarti kan kita tinggal mengubah itu. Pak Busro untuk mengubah bahasa harus lapor kemana? Lapor ke Pak Arbain. Sebenarnya Pak Arbain itu punya lembaga bahasa itu. Nggak perlu lapor kemana-mana ya. Jadi mengubah, saya awalnya di Cirebon saya berbahasa Jawa, berbahasa Cirebon, pindah ke Bandung jadi bahasa Sunda, maka apakah saya harus lapor? Kan enggak, tinggal saya menyesuaikan diri kan dengan lingkungan sekitar saya di Bandung yang berbahasa Sunda, dengan lingkungan nanti di Amerika, di Washington misalnya yang berbahasa Inggris, berarti kan nggak perlu lapor kemana-mana, saya hanya perlu lapor ke Pak Arbain untuk belajar bahasa. Nah, konteksnya itu nantinya. Jadi tingkatkan jurnal Bapak Ibu entah di mana level sekarang, apakah entah jurnal nasional, apakah bahkan jurnal yang masih sekedar ISSN saja itu nggak masalah. Kalau niatnya internasional berarti kembangkan di diversitas, kembangkan di kualitas konten, dan kembangkan di wilayah bahasa. Setidaknya garis besar sederhananya seperti itu. Nah, ya kalau kita tadi kita lihat hubungan Sinta dengan Scopus ini, ya Sinta itu akreditasi. Sementara misalnya Scopus ya kita sebut saja merek ya, itu ya indeksasi. Kedua hal ini membawa jurnal kita kepada tahap reputasi. Jadi di Indonesia ini khususnya ya, jurnal bereputasi itu bisa ditempuh melalui dua cara ini, ya akreditasi Sinta 1 sampai Sinta 6 yang sekarang masih berlaku, entah kalau nanti ada perubahan. Yang satunya lagi jalur indeksasi, ada DOAJ itu indeksasi bagus, ada Garuda juga indeksasi bagus, ada Scopus itu indeksasi bagus. Yang membuat bagusnya menjadi bagus itu adalah level konteksnya. Nah, karena konteks bagus Bapak Ibu ini adalah level bagus dalam konteks tertentu, kenaikan pangkat misalnya bagusnya itu JIB Jurnal Internasional Bereputasi itu misalnya mereknya Scopus, akhirnya orang berlomba-lomba ke situ. Jadi penggunanya, konteks penggunanya lah yang membuat kita menyesuaikan ke sana itu. Sebenarnya saya pengelola jurnal juga nggak harus Scopus-Scopusan, juga jurnal saya hidup, tapi masalahnya pengguna jurnalnya. Berarti penulis. Penulis itu punya niat-niat yang lain. Kenapa dia membuat tulisan? Apalagi mungkin dalam konteks Indonesia sekarang ini yang serba administratif, ya nulis paper minimal kalau BKD, minimal kalau naik pangkat, minimal kalau mau lulus S3, akhirnya ada titik-titik yang membuat kita harus melakukan itu. Akhirnya ya itu di sini level-level pengelola jurnal harus peduli juga, kadang dipaksa untuk peduli dengan level-level penulisnya. Selain itu ya pengelola jurnal penulis juga akhirnya memiliki kesadaran yang sama juga. Nah, kita lewat. Kita fokus ke Scopus karena saya yakin yang di benak Bapak Ibu juga jurnal indeksasi internasional ya kita masih mengarah ke sini walaupun ada banyak merek yang lain. Oke, ada DOAJ tadi ada di pertanyaan juga, itu juga RJI bisa melakukannya, tapi untuk konteks ini kita bahas Scopus terlebih dahulu. Ini sebenarnya ada banyak lagi ya, tapi Bapak Ibu pasti mendambakan tampilan tracking yang seperti ini. Ini alumni-alumni Panji sebelumnya, masih ada yang lain, saya belum catat karena baru kemarin-kemarin slide-nya belum diupdate. Ada aset, ini PGRI Semarang, pokoknya ini buletan-buletan yang didambakan. Kita perjelas deh. Apa maknanya? Kita mulai dari sini. Apa makna buletan-buletan ini? Kemarin ada pengelola jurnal kontak saya, Alhamdulillah Pak Busro, tinggal 1 buletan lagi, persis seperti yang ada di layar. Orang-orang ini sudah mulai optimis, bahkan optimisnya lebih mengarah kepada sesuatu yang apa ya, mengarah sedikit ke kesombongan. Saya membacanya, ada yang cerita ke saya, kebetulan dia pengelolanya. Ini mereka nggak tahu
bahwa memang semuanya harus berapa sih? 2, 4, 6, 7. 7 ini memang harus terisi semua dan mau ditolak, mau diterima, itu ketujuh-tujuhnya terisi. Disangkanya ketika satu lagi ini mau diterima. Bukan. Nah, itu ya maksudnya ya. Ada dua ujung dari buletan ini. Ada yang berhenti di ujung kedua atau ketiga ini. Di kedua biasanya. Itu karena tidak memenuhi syarat. Gampangnya kalau Bapak Ibu pernah akreditasi itu ditolak Dex evaluator itu. Scopus juga ada evaluatornya, namanya Scopus Title Evaluation Team. Berarti ada evaluatornya kan? Nah, jadi kalau pengelola jurnal nanti submit buletannya satu, beberapa waktu kemudian tiba-tiba reject gitu. Di buletan kedua berarti itu Iya, tidak paling suka lolos ada begitu. Dex evaluasi. Kadang-kadang Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah apa yang diperiksa oleh evaluator itu. Nah, oke, di slide berikutnya ya. Kalau nanti evaluator itu memeriksa syarat sebenarnya, memeriksa syarat, ketika lolos dari evaluator maka akan diteruskan ke CSAB. Ke sebenarnya di beberapa negara ada yang memiliki local bond. Di beberapa negara, Bapak Ibu bisa cek di laman Elsevier-nya itu ada Thailand punya local bond sendiri, Korea punya local bond sendiri, Rusia, Cina itu punya. Indonesia, wallahu a'lam bishawab ya, pernah digagas tapi karena di website Elsevier-nya nggak nampak ada Indonesia, berarti ya saya belum tahu. Mungkin Pak Arbain mau meneruskan gagasan-gagasan sebelumnya melalui RJI-nya misalnya, atau nggak tahu. Pokoknya kita nggak bahas yang saya nggak tahu. Ketika lokal bondnya nggak ada, bisa jadi ya saya nggak tahu apakah pakai lokal bond yang ada di negara-negara sekitarnya atau memang langsung ditangani CSAB langsung. Intinya adalah apa yang akan diperiksa oleh board-board ini. Berarti ada dua pemeriksaan ya. Pemeriksaan pertama adalah evaluator. Apa yang diperiksa? Tentu saja pasti akan berbeda yang diperiksa oleh evaluator dengan yang diperiksa oleh CSAB atau local board ini. Tentu saja akan berbeda. Nah, kita akan membahas dua pemeriksaan itu. Karena intinya kan di sini penilaian Scopus yang itu. perlu dilakukan itu pencegahan perlindungan di lingkungan kampus, salah satunya adalah Oke, lanjut. Yang pertama dulu. Apakah jurnal Bapak Ibu layak untuk dihisap, untuk dinilai, untuk diperiksa oleh Scopus? Ini self evaluation untuk syaratnya. Pertama, ada berapa? Tua Gapatma, hanya 5 tuh kan, sedikit ya. Pertama, jurnal Bapak Ibu harus melalui proses review. Oke. Cepat. Tuliskan link jurnal Bapak Ibu. Yang pertama, tulis langsung saya periksa di persyaratan awal ini. Biar ada konteks, nggak Bapak Ibu nggak cuma bayangin. Linknya tuh Pak Ade Arif, curang. Saya harus mikir gitu. Oke, ada yang link ya. Mohon maaf nih Bu Sri Mulyani, Pak Ade Arif yang ngasih link duluan UPR. Pak Ade Arif mah gampang ketemu di UIN atau udah sekampus. Aman lah. Oke, saya buka ya. Kan jadi hidup lagi kan chatnya. Nah, tadi syarat pertama itu jurnal harus diproses review. Harus ada proses review. Oke, disclaimer ya. Pertama, Scopus tidak akan meminta, walaupun ada opsi itu, akun adminnya atau jurnal editornya. Scopus nggak meminta itu. Sehingga nanti yang saya jelaskan itu misalnya proses review, tentu saja yang terlihat adalah di kebijakan. Jurnal kita direview atau tidak. Nah, oke. Syarat pertama tadi adalah jurnal itu ada proses review. Nggak akan login.
Ya akan login, kemudian ngecek reviewer yang ada di sini ini jalan atau enggak, beramal atau enggak. Iya, enggak ke sana. Ada opsi ngasih akun itu konteksnya untuk mendownload ketika jurnal Bapak Ibu itu close access. Nah, syarat pertama adalah di review. Di mana asesor atau evaluator bisa mendapatkan informasi jurnal ini di review, maka di website jurnal kita harus jelas ada statement bahwa jurnal kita di review. Nah, ini kurang ya, kurang. Pasti nanti ada di tempat yang lain, tapi pertama itu adalah karena ini amalan yang pertama kali dihisap, maka harus paling menonjol, paling mudah diakses. Ini belum ketemu di halaman-halaman depan ini. Contoh, oke, ini jurnal yang saya kelola baru aja terindeks Scopus 3 minggu yang lalu lah. Alumni Panji tentu saja. Cuman nggak pernah daftar aja ke Panji. Cuman saya contohkan ketika kegiatan Panji ketika itu ya konteksnya jadi peserta, hanya peserta yang dicontohkan belum terindeks. Nah, oke. Di description nih. Bapak Ibu bisa lihat syarat pertama adalah jurnal harus direview. Apakah pernyataan ini langsung terlihat di halaman awal? Langsung. Peer review jurnal. Itu kalimat yang ingin dicari oleh evaluator. Nih di kampusnya Pak Ade Arif misalnya ya. Di kampusnya Pak Ade Arif nih. Nanti saya tunjukkan. Pak Ade Arif tadi jurnal Taklim Arabia itu kampusnya UIN Bandung. Nah ini ya. Ini ada 75 jurnal. Ini Scopus. Ini Scopus. Nah ini jurnalnya Kang Rifki. Kita jadikan contoh berikutnya. Asyariah, jurnal juga baru beberapa bulan yang lalu terindeks Scopus. Oke, cukup lah segini. Ada banyak, ada 8. Ini nanti Bapak Ibu lihat, ini unsur-unsur itu sama. Kita buat kaku. Dalam tanda petik ya, kaku di sini itu untuk memudahkan penilai. Sok Bapak Ibu kan dosen ya. Ketika mahasiswa menjawab dengan format yang kita inginkan, yang biasa kita meriksa, maka kita pun meriksanya akan cepat. Nah, tapi kalau mahasiswa pakai format masing-masing, kita harus baca lengkap, baru kita nemu apa yang ingin kita cari. Nah, misalnya format pertama yang diinginkan Scopus itu adalah jurnal harus ada proses review. Lihat, mirip-mirip. Join is an international peer review journal. Saya minta wajib dicantumkan di awal. Asyariah is a double blind peer review academic journal. Dengan redaksinya masing-masing silahkan. Hanya ada kalimat ini saja, syarat pertama terpenuhi. Gampang ya? Kalau kita tahu titik-titik kritisnya nih, kita akan mudah menyesuaikannya. Nah, ini yang kita ajarkan nanti di Panji juga. Ini hanya proses cepatnya saja. Hal-hal kayak gini yang nanti, triki-triki kayak gini yang nanti kita pandu dalam pendampingannya. Syarat yang kedua, jurnal harus dapat dibaca untuk audiens internasional. Artinya jurnal minimal ya, bukan harus full artikelnya berbahasa Inggris, enggak, tapi minimal memiliki abstrak dan judul artikel berbahasa Inggris. Nah, ini membuat peluang jurnal-jurnal yang belum bahasa Inggris juga ikut bisa mendaftar ke program ini. Sebenarnya ya dari sisi ini. Jadinya judul dan artikel yang berbahasa Inggris. Judul dan abstrak yang berbahasa Inggris. Emang ada jurnal yang berbahasa Indonesia? Kan nanti pertanyaannya. Yang full artikelnya berbahasa Indonesia, tapi terindeks Scopus. Ada, ini bukan pendampingannya ya, tapi ini salah satu contoh untuk menguatkan bahwa memang Scopus syarat minimalnya tadi dan konsisten dengan syarat minimal itu. Karena muternya lama, udah mulai kebuka. Kebetulan jurnal-jurnal yang tadi dicontohkan kita selain judul,
kita juga artikelnya selain judul dan abstrak, kebetulan saya nih judul dan full artikelnya kita ubah menjadi bahasa Inggris sengaja ya karena kebutuhan yang lain tadi, konteks tadi. Misal nih, jurnal ini kan ini Trinex Opus nih itu Q4. Ini masih ada beberapa artikel yang fullnya bahasa Indonesia. Nah, pengaruh substitusi tepung glacilaria, saya ngerti bahasanya, bukan ngerti isinya ya. Karena saya orang agama, ini nggak ngerti isinya juga. Ngerti sih dodolnya mah, nih dodol ngerti ini. Bab konsumsi ngerti kita. Nah, judulnya bahasa Indonesia, abstraknya bahasa Indonesia. Nggak sesuai syarat dong, kan tadi syaratnya judul dan abstrak berbahasa Inggris. Scroll ke bawah dikit, ini memenuhi syarat. Ada judul bahasa Inggris, ada abstrak bahasa Inggris. Walaupun isinya kembali lagi ke bahasa Indonesia. Ini boleh secara syarat Scopus. Tapi kembali tadi, kita ini kadang pengelola jurnal ini kadang peduli konteks kan, konteks penulis. Artikel sejenis ini kalau dijadikan syarat khusus guru besar, saya yakin tidak lolos. Karena walaupun Trindex Scopus ini bukan kategori artikel internasional dalam konteks barusan. Nah, karena saya peduli konteks, kalau saya ya nggak apa-apa, saya minta full Inggriskan saja, karena penulisnya pun maunya gitu. Ini abstrak bahasa Inggris, cuman saya tetap mempertahankan abstrak bahasa Indonesia, hasilnya bahasa Inggris, semua full bahasa Inggris. Nah, ini contohnya. Hanya ingin menunjukkan bahwa konsisten, Scopus itu minimal abstrak dan judul bahasa Inggris. Yang ketiga adalah jurnal harus diterbitkan secara berseri, berkala. Artinya punya ISSN. Clear ini, nggak perlu kita bahas lebih jauh. Paling juga pertanyaannya ISSN kok susah ya sekarang, nggak keluar-keluar, itu hal yang lain. Terus dikontak, terus dicoba, terus ikuti revisi-revisinya. Revisinya sekarang banyak di ISSN. Sampai dicek KBLI NIB-nya bagi yang bukan perguruan tinggi. Oke, next. Harus punya etika publikasi, saya rasa juga ini clear. Berarti di websitenya tadi, ketika punya ISSN, tentu saja ISSN harus disimpan di halaman yang mudah terlihat. Misalnya di sini, kemudian yang kedua etika publikasi. Etika publikasi pun harus disimpan di halaman, di tempat-tempat yang mudah terlihat. Mana etik? Nah ini kan mudah terlihat. Cara menyusunnya nanti di pendampingan saja. Sekarang mah yang penting ini salah satu syaratnya. Yang berikutnya, yang terakhir adalah jurnal memiliki sejarah penerbitan setidaknya 2 tahun. Apalagi jurnal Bapak Ibu udah pada Sinta ya, berarti sudah pada balik ini, sudah pada 2 tahun semua ini. Kecuali jurnal baru ya perlu sabar, gitu saja. Ini hanya 5 hal ini saja yang dijadikan pemeriksaan awal oleh evaluator untuk menentukan apakah jurnal itu layak dinilai atau tidak. Bukan layak diterima ya, layak dinilai. Adapun diterima dan tidaknya itu di penilaian fase berikutnya yaitu oleh board atau CSAB-nya. Nah, barusan kita jelaskan bagian awal ini. Selanjutnya kita jelaskan bagian ini. CSAB. Oke, Bapak Ibu harusnya penasaran siapa CSAB-nya. Kalau saya sih suka penasaran. Nah, ini CSAB-nya. Sebelum kita menjelaskan apa yang dinilai, kita penasaran dulu siapa yang menilai. Nah, ini udah kebuka. Nah, ini yang menilainya ya. Nanti Bapak Ibu lihat sendiri tuh. Mungkin ada yang ngerti bisa ngirim-ngirim tertentu kan? Bisa ini mah. Nah, ini. Setelah itu baru mungkin, nah ini yang lokal nih, ada juga lokal tuh. Nih kan
lokal Thailand, lokal Korea, lokal Rusia, Cina. Ini yang saya tahu hanya ini. Selain itu nggak ada. Oke. Selanjutnya, apa yang diperiksa? Setelah kita tahu siapa yang memeriksa, apa yang diperiksa? Scopus minimum kriteria nih. Apa yang diperiksa selanjutnya? Nah ini, di websitenya mereka cuman ini. Yang diperiksanya jurnal policy, konten, jurnal standing, regularitas, online availability. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kategori ini yang nanti diperiksa dengan masing-masing kategori ada kriteria-kriterianya. Hanya ini, nggak lebih. Fokus hanya ngasih informasi ini. Ibaratnya mau ujian, kita cuma dikasih kisi-kisi. Kisi-kisi. Bahkan kita nggak tahu apa yang dimaksud ini. Makanya ini disclaimer lagi nih. Lagi-lagi saya banyak disclaimernya. Karena informasi dari Scopus seminimal ini, dari Elsevier seminim ini, maka bisa jadi Bapak Ibu udah ada yang pernah mengikuti kegiatan sejenis ini. Entah pemaparan narasumber dari RJI, selain Pak Busro misalnya ya, dari organisasi yang lain, dari kementerian, dari kampus, dan lain-lain. Saya yakin beberapa informasinya itu ada yang seperti kontradiktif. Saya yakin. Karena ketika saya menyampaikan, ada beberapa penanya yang suka membanding-bandingkan, kok kata narasumber A mah begini, sedangkan kata Pak Busro nggak begini, misalnya nanti kayak gitu. Nah, saya rasa itu bisa dijelaskan begini. Karena informasi yang diberikan oleh Scopus itu minim, maka beberapa pengelola jurnal dalam memaparkan penyampaiannya itu pertama tentu saja didasarkan atas informasi. Informasi yang dia punya, ya tentu saja yang minim ini. Yang kedua, selain informasi pengetahuan tadi, narasumber-narasumber itu mendasarkan informasinya itu atas pengalaman. Karena ngomong pengalaman sudah subjektif. Nah, di level inilah yang menurut saya memungkinkan ada perbedaan-perbedaan informasi itu. Nah, tapi di Panji, saya coba menjelaskan, kami coba tim Panji jelaskan agar kalau ujian setidaknya soalnya jelas. Jadi bagian ini harus diturunkan ke level soal, gak cuma kisi-kisi. Agar kita jelas informasi-informasi tentu saja tetap menimbulkan, mengakibatkan ada perbedaan interpretasi, tetap saja itu tidak hilang. Tapi setidaknya sudah mulai jelas tidak cuma kisi-kisi, tapi sampai ke level apa yang dinilai. Misal nih, karena ini biar Bapak Ibu penasaran, sebenarnya di sini lengkap ini. Ini soalnya sudah sampai ini sampai level keturun ke level soal dan level jawabannya. Tapi karena waktu yang sebentar, kita jelaskan dari sini saja. Misal nih, kategori pertama, jurnal policy. Kriteria pertama, convincing editorial policy. Policy, kebijakan editorial yang meyakinkan. Coba, apa yang dimaksud kebijakan editorial yang meyakinkan? Ya, seluruh editorial harusnya seluruh policy dibenerin. Kalau kita bacanya kisi-kisi, oh berarti seluruh editorial policy dibenerin. Nggak salah juga. Tapi berdasarkan pengalaman dan berdasarkan penurunan ke level soal tadi, ternyata convincing editorial policy itu mengarah kepada focus and scope. Nah, itu yang kita maksud di pendampingan itu nanti ada titik-titik yang sebenarnya itu titik-titik krusial, bagian-bagian itu yang harus dibenerin. Titik krusial apa misalnya kriteria A ini mengarah kepada titik krusial yang mana? Nanti ke situ. Kita buka saja sekarang bahwa convincing editorial policy ini merujuk kepada sebenarnya titik krusialnya focus and scope. Tapi di jurnal Indonesia,
fokus and scope ini ada di dua tempat biasanya diletakkannya. Tempat pertama di deskripsi. Oke. Tempat kedua di fokus and scope secara halaman tersendiri. Nah, di sini kita ada formulanya. Kalau kata Pak Ade Arif tadi orang bahasa Arab ya, ini ada wazannya, ya ada timbangannya, ada polanya. Kita menyusun ini nggak ngasal. Dalam konteks nggak ngasal ini dalam konteks penilaian tadi. Kembali lagi siapa yang menilai? Mana tadi? Bukan, ini ya. Nah, lihat yang menilainya siapa. Mohon maaf, kesimpulan sederhana saya pertama yang menilainya sepuh. Ini kan sepuh ya. Maksudnya kita sepuh di sini jangan dibawa ke arah negatif nih maksud saya. Berikanlah informasi-informasi yang ingin mereka cari orang-orang sepuh ini dengan mudah tanpa harus susah-susah. Maka kita punya pola. Dalam membuat fokus and scoop ini ada polanya. Contoh nih ya. Pertama nama jurnal, nih polanya kita bedah nih. Nanti ini kayak gini pola pendampingan kita. Kita mendapatkan pola-pola. Nama jurnal misalnya ya, nama jurnal. Penting ini. Yang kedua polanya adalah pernyataan peer review. Nah, ini penting nih bagian dari syarat. Berarti kita dapat pola nih pernyataan peer review. Yang ketiga polanya adalah that publish original research. Ini area studinya ya. Nih area studinya. Kan fieldnya. Polanya kita identifikasi kayak gini. Belajar yang mudah itu kan kayak gini. Kita identifikasi ya bahasa kasarnya belajar yang mudah itu kan nyontek ya. Kita contek tapi jangan contek isinya. Yang dicontek adalah polanya. Nah ini kita dapat polanya nih. Lanjut. The journal is dedicated to promoting dan seterusnya. Nah ini keunggulan, lebih kepada keunggulan jurnalnya nanti dikaitkan dengan internasionalisasinya. Nah, keunggulan nanti harus nampak juga keunggulan ini internasional, kayak ada diksi-diksi mengarah ke situ, world, global, dan seterusnya. Nah, ini harus nampak di sini. Baru terakhir adalah topiknya. Topik itu rincian dari field tadi. Topik. Nah, kita akan main dengan pola-pola semacam ini dalam pendampingannya untuk memudahkan. Lihat jurnal-jurnal yang di kami. Mirip-mirip polanya. Ini religius tadi barusan. Join informatika. Tuh. Ya, ini topiknya. Mirip-mirip kan? Syariah. Peer review jurnal. Halaman depan. Ini udah ke etik. Nah, double blind peer review academic journal. Oke, terus. Nah, ini Islamic Juris. Ini fieldnya mirip-mirip kan? Baru di sini nih keunggulan dalam konteks global dan lain-lain. Nanti rincian topik ada di bagian fokus and scope biasanya. Nah, kan mirip-mirip. Satu lagi deh, ini juga jurnal baru nih. Ini terpaut beberapa minggu. Mirip lagi nih. Peer review jurnal. Ini fieldnya. Ini keunggulannya. Mana kata-kata globalnya internasional nih worldwide. Kayak gitu-gitu aja. Kayak gitu-gitu aja itu setelah kita tahu wazannya. Setelah kita tahu polanya. Barulah kita bisa nyebut kayak gitu-gitu aja. Justru yang susah adalah menemukan pola. Menemukan wazan. Menemukan titik mana sebenarnya yang akan diperiksa terkait dengan kriteria-kriteria ini. Nah itu yang kita lakukan dalam pendampingan nanti. Polanya kayak gini. Yang kedua, jenis peer review. Berarti ini titik kritisnya jelas ya. Description,
dan focus and scope. Yang kedua, jenis peer review. Oh, ini dulu base dulu ya. Ini nggak ketemu ya, focus and scope-nya. Belum sesuai pola ya, berarti belum ngenakin mata-mata sepuh tadi ya. Nah, kan gitu. Kita udah mulai tahu, oh berarti titik kritisnya ini perbaikannya mengarah kepada pola ini, berarti kita buatkan semacam itu. Berikutnya adalah jenis peer review. Tentu saja ini sudah mengarah ke titik yang jelas, jenis peer review. Jenis peer review berarti di jurnal kita harus ada informasi peer review policy. Nah, peer review proses. Oke, ada. Ini peer review proses. Oke, ada. Ini peer review proses. Ada. Itu lagi ini. Oke, peer review proses. Ada. Sekarang jurnalnya UPR. Peer review proses. Kalau nggak ada, memudahkan banget asesor nih dijawab nggak ada, kan gitu ya. Oh ada di sini, berarti paling peletakan untuk memudahkan mata-mata yang sudah sepuh tadi menemukan informasi-informasi yang ingin dicari. Oke. Peer review proses juga kita punya pola. Nah, lihat polanya. Bahwa berdasarkan pengamatan terhadap jurnal-jurnal yang sudah terindeks Scopus sebelumnya, kita mengamati pola dalam menjelaskan peer review proses itu dibuat rinci. Rincian pertama jelas harus terjawab dulu jenis peer review prosesnya. Double blind peer review. Untuk memudahkan mata-mata tua tadi, misalnya kita bold, biar nemu tuh. Satu. Yang kedua harus dirinci. Yang saya yakin rincian-rincian semua ini Bapak Ibu lakukan dalam kenyataannya. Husnudon ya, husnudon saya, Bapak Ibu pengelola jurnal ini melakukan seluruh proses ini, 6 step inilah sebut saja, tapi tidak dituliskan di halaman peer review proses yang ada di website. Contoh, proses pertama adalah initial review lah, direview oleh tim internal, tim sekretariat, apapun nama proses ini, tapi intinya di fase pertama ini adalah memeriksa similaritas. Oh, ini dulu deh, scoop dulu, jangan sampai sono. Scoop dulu, apakah sesuai scoop atau tidak. Kalau nggak sesuai scoop kan nggak usah dilanjut prosesnya. Reject aja bioquery hisab ya, ditolak tanpa di review lebih lanjut. Ini fase ini pasti dilakukan. Plus cek similaritas. Di sini ditulis enggak? Enggak. Misalnya ya, berarti tinggal ditulis saja. Kalau udah jelas ada contekannya gini, oh gampang ya gitu doang. Nah, doang di sini, ini berdasarkan pengamatan-pengamatan. Beres proses review internal, apapun namanya, baru kita memilih reviewer. Di fase kedua kita harus menjelaskan, menerangkan berapa reviewer yang terlibat dalam satu naskah. Ya, jurnal saya 3, jurnal yang lain tuh ya mirip kan? Fasenya sama, reviewer. 5 independent reviewer tuh, 5 kata join. Coba kata Asyariah di fase kedua. Sedikit berbeda initial evaluation. Oh, di initial evaluation ini masih ini editor. Nah, di sini nih 2 anonim reviewer. Samakan polanya dengan sedikit poin-poin saja dia main pointing. Sedangkan jurnal-jurnal ini main deskripsi, narasi. Coba jurnal ini. Nah tuh, ada polanya. Sampai selesai. Memilih reviewer. Setelah reviewer dipilih, reviewer itu kerja. Setelah reviewer itu kerja, balik ke editor untuk memutuskan naskah. Paling keputusan naskah kan rata-rata revision ya. Kalau di reject, revision atau accepted kan jarang sampai diterima langsung di review awal. Fase revision, baru fase publication.
Lihat polanya sama. Lihat polanya sama. Step 6. Ini penting ini, nambah step baru. Notification and payment ini penting ini. Nanti saya juga nyontek ini. Lupa ada payment ya. Oke, penting ini penting. Penting dalam konteks kita. Nah, ini lihat. Tuh. Ya, ini 8. Tapi mirip-mirip step, bukan 8. Di atas benar 8. Ya, 8. Sama ya. Ada polanya. Mau 6, mau 8, mau 9, mau 10, tapi itu memiliki pola yang jelas. Tambahannya itu ya sulasi masjid lah, kalau kata adik Arifnya udah masjid itu udah nggak mujarab lagi kan, udah ada penambahan-penambahan sendiri seperti tadi payment. Saya harus masuk ke policy nih payment ini karena ini informasi yang harus sangat jelas. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, oke. Itu berikutnya yang diperiksa board geographical distribution, diversitas editor dan diversitas penulis. Nah, levelnya benua karena di formulirnya sampai nanya international different continent gitu, international same continent di form review Scopusnya tuh. Berarti jurnal kita harus memiliki editor dan penulis lintas benua. Oke, kalau dua teratas ini bisa langsung saya handle. Ini nggak ada kaitannya dengan orang luar. Langsung saya benerin sesuai dengan pola yang tadi dijelaskan. Editor bisa lebih enak lagi nih. Editor juga boleh lah. Mungkin sekarang saya mulai tambah editor dari internasional. Tapi penulis, ini kita hanya bisa lakukan untuk edisi ke depan. 2 tahun lalu kita kudeta, penulis-penulisnya kan nggak mungkin. Berarti kan kita bisa untuk edisi ke depan. Editor juga sebenarnya untuk edisi ke depan, tapi setidaknya editor itu kan lebih mudah gitu prosesnya. Proses penambahannya. On off-nya list editorial board itu kan kadang dinamis, tapi penulis nggak sedinamis itu. Kalau udah ada nama-namanya, ya pilihannya kan ketika mau dinamis kan paling retraksi, bukan mengubah sebuah tulisan yang sebelumnya nggak ada Jospus, tiba-tiba ada Jospus kan nggak mungkin. Nah, itu pertama. Yang kedua yang akan diajarkan dalam pendampingan adalah mendapatkan. Nah, dibantu. Oke. Mendapatkan editor sama penulis ini. Masalahnya, saya cuma gaulnya di Cirebon sama Bandung aja nih. Saya nggak punya teman di New York, saya nggak punya teman di London, kan saya nggak punya teman. Ketika pun saya punya teman, masa tiap edisi suruh dia nulis? Kan nggak mungkin. Maka kita harus memperluas jaringan kita. Nah, nanti akan diajarkan bagaimana mendapatkan editor dan penulis dari yang kita terbatas jaringannya itu. Nih, satu jurnal lagi sedang digarap untuk Scopus, jadi belum Scopus. Jadi ketika saya mencontohkan jurnal-jurnal yang barusan, wajar udah Scopus, penulisnya banyak dari luar negeri misalnya. Saya kasih contoh yang sedang disiapkan. Ini belum Scopus, sedang disiapkan. Ini untuk Panji juga nih, saya ikutkan Panji, tapi saya bawa-bawa untuk contoh seperti yang tadi. Nih, belum Scopus, tapi penulisnya sudah ada dari Austria. Namanya pun Akamsi sana. Ini kan Akamsi nih, anak kampung sini Austrianya. Walaupun boleh ya, namanya sih Asep gitu. Asep orang Cibiru nih sebenarnya orang Bandung. Tapi karena Asep ini sedang studi di luar negeri, ya boleh di sini namanya Asep Supriyatna, Max Weber Center. Dia lagi kebetulan studi di Jerman kan. Boleh kayak gitu, sangat boleh. Nggak ada masalah. Yang jadi masalah justru Asep ini udah nulis edisi kemarin. Masa sekarang Asep lagi, kan nggak mungkin. Kita harus cari opsi-opsi yang lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Nah, ini yang akan diajarkan di pendampingannya Panji. Bagaimana kita mengontak, bagaimana kita mendapatkan database penulis-penulis potensial.
editor-editor potensial. Editor potensial kan berasal dari penulis sebenarnya. Sebentar, ada telepon dari Warek. Saya WA dulu sebentar. Bentar, lagi kegiatan. Sip. Nah, ini yang diajarkan. Salah satunya tentu saja dari Scopus. Kan kita pengen editor kita punya ID Scopus kan? Ya berarti nyarinya di Scopus, udah pasti punya ID Scopus. Misal tadi saya kan jurnal saya kan terkait dengan ritual ya, ritual dan tradisi. Ya saya cari aja tulisan yang di judulnya, artikel title-nya ada kata ritual. Tuh kan, ada di penulisnya Kang Demiroglu. Ya saya undang. Kang Demiroglu nulis dong di jurnal saya, JCRT tadi. Nanti paling dia balas, paling dia nggak balas, ya biarin nggak balas juga, saya nggak rugi. Paling dia balas, maaf Pak Busro, saya nggak punya paper. Oh, rayu lagi. Bisa meren, editor, reviewer WA tuh. Nah, ini bisa nih nanti, rayu nih orang-orang kayak gini. Itu ada banyak tuh, namanya Hek tuh. Kan? Hek doang tuh. Hex, Hebot, Joseph Fauska. Ini yang kita ajarkan dalam pendampingan. Bukan pasti dapat penulis, bukan kita menyediakan RJ ini ada nama-nama yang bisa dipakai, nggak bisa, melanggar etika. Tapi kita ajarkan bagaimana merekrut editor potensial, mengundang penulis-penulis potensial. Ya undang aja ini. Tuh, ekspor. Kan dapat noh. Oke, sudah yang terhormat Arbain. Kan enak tuh kalau ada namanya. Di apa sih Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Oh kan kata Pak Arbain, Pak Busro ini kenal saya kan. Undangannya spesial gini kan. Khusus. Enggak, kan ada tuh di grup WA kan call for paper yang terhormat dosen. Ya semua berarti itu undangannya. Kalau ini untuk Arba'in aja nih misalnya nih. Saya Busro, editor in chief jurnal Ritual and Tradition Studies. Saya telah membaca artikel Anda yang berjudul dokumen title. Kata Pak Arba'in, sampai artikel saya pun dibaca nih. Ini orang beneran sudah profiling saya nih. Kasihlah kalimat-kalimat menjilat gitu. Artikel Anda, wah menjilat dikit-dikit lah. Baru niatnya. Saya mengajak Anda untuk menjadi kontributor. Saya mengajak Anda untuk menjadi editor, reviewer, dan teman-temannya. Baru ambil deh alamat emailnya. Tuh beres. 16.000 dapat data. Cara ngirimnya ya panjang nanti kalau dijelaskan di sini. Ya, cara-caranya salah satunya seperti ini. Nggak usah ditungguin. Kita lanjutkan. Konten. Nah, ini nanti juga dalam pendampingan-pendampingan di Panji ini kita akan menjelaskan konten-konten seperti apa yang diinginkan sebenarnya ya. Misalnya konten yang memiliki academic contribution. Nanti contohnya kayak gimana? Ini ahlinya Bu Siti Mutrofin ini nanti. Kemudian konten-konten yang memiliki abstrak yang jelas dan seterusnya. Bahkan sampai menyiapkan konten yang akan dijadikan sampel. Kan Scopus meminta sampel itu 9+1. Ada dua opsi, ada dua opsi. Opsi pertama, Scopus meminta kita mengunggah 3 edisi terakhir. Opsi yang paling tidak populer ini. Karena kalau 3 edisi terakhir berarti satu edisi itu full naskah. Kalau satu edisi ada 15 naskah, berarti 15 naskah kemungkinan akan dijadikan sampel. 15 kali 3 edisi terakhir, 45. Makanya ini tidak terlalu populer. Dan kadang-kadang dari 15 naskah dalam satu edisi itu kan nggak semuanya enak ya. Walaupun dapurnya sama, yang masaknya sama, ya mungkin karena ada kualitas bahan yang berbeda, atau kualitas pemesan yang berbeda menyebabkan hasil akhir masakannya beda. Kualitas pemesan itu misalnya titipan, udah nggak bisa diapa-apain lagi nih titipan misalnya. Kan kadang-kadang ada yang model-model kayak gitu. Nah,
Opsi yang kedua, ketika kita tidak terlalu suka dengan opsi yang pertama, adalah opsi 9+1. 9+1, 9 artikel plus 1 table of content. Nah, nanti bagaimana menentukan 10 dokumen ini atau 9 dokumen ini. Pertimbangan seperti apa yang dijadikan pertimbangan untuk memilih sampel-sampel ini. Apakah harus artikel dari luar negeri? Apakah artikel yang harus memiliki citasi tinggi? Atau yang kayak gimana? Nah, itu dalam pendampingan-pendampingan itu kita bantu memberikan pertimbangan plus bantu memilihkan. Ya, yang kayak gimana jawabannya? Ya tentu saja artikel yang enak. Artikel enak bisa jadi bukan dari luar negeri, tapi enak ya itu gas itu daripada artikel orang luar negeri tapi kecut. Nggak enak. Jadi pertimbangan pertama tentu pertimbangan kualitas. Pertimbangan kedua, ketika kualitasnya, jurnal saya mah 15 artikel semuanya berkualitas, ya berarti kita harus masukin lagi layer kedua, pertimbangan kedua. Misal salah satu pertimbangannya, misalnya dari 15 artikel yang enak semua itu, coba ada yang penulis luar negerinya nggak untuk menguatkan bahwa jurnal kita laku. Ya, oh ini ada, ini oke, berarti yang Indonesia, tapi enaknya kita singkirkan dulu dari daftar sampel karena ada pertimbangan kedua. Sama enak, kita nggak menyangkal sama enak, tapi untuk sampel harus ada pertimbangan yang lain dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sampel-sampel itu dan yang tidak dijadikan sampel nanti akan diperiksa secara 4 kriteria ini. Kontribusi akademik, hoi. Kontribusi akademik, kejelasan abstrak, abstrak seperti apa yang sangat dianggap jelas. Nah, itu nanti diajarkan membuat abstrak yang jadi pilihannya Scopus itu nanti dalam penilaiannya itu adalah abstrak yang cukup jelas dan abstrak yang sangat jelas dan sangat detail. Nah, yang sangat jelas, yang sangat detail itu yang ada kayak gini. Contohnya nih. Ini contoh saja ya, karena sedang disiapkan. Kayaknya sudah mengikuti contoh. Nah, coba kembali ke orang-orang yang matanya sudah sepuh-sepuh tadi. Kalau abstraknya begini kan, tanpa harus ngerti isinya, oh ya, abstraknya lengkap. Langsung aja kita jawab kan. Karena unsur-unsur yang diinginkan ada semua. Centang, 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 lengkap. Tanpa harus ngerti. Memudahkan maksud saya. Emang nggak harus ngerti? Ya, harus ngerti. Tapi setidaknya secara psikologis kita sudah didorong untuk mempercayai apa yang kita lihat. Lengkap. Kan gitu ya. Misalnya ini contoh. Kok ada jurnal yang tidak begini tapi diterima Scopus? Ya ada, karena dalam penilaiannya kan ini nilainya tinggi, ini cukup tinggi, ini kurang tinggi. Ketika dijumlah nilai-nilai itu mencapai nilai minimal misalnya tetap terindeks Scopus, recommended, ya diterima juga. Nah, Terunmute Pak Busro. ke-mute. Tadi mau nge-mute orang malah kena sendiri. Oke, berikutnya. Ini Pak Busro meneranginnya pendek-pendek amat ya waktunya tuh, harus lama. Atau pancinya harus diundang ke kampus. Nah, biar ini spoiler-spoiler dulu. Sebenarnya ada yang versi lengkapnya. Kalau teman-teman cek di YouTube-nya RJI itu udah banyak juga. Yang berikutnya jurnal standing. Eh, apa sih arti aslinya? Coba takut salah interpretasi. Mungkin saat ini emang nggak mau itu. Oke, reputasi jurnal ini ya. Oke, saya ingin kembali kepada logika Scopus. Jurnal yang bagus adalah jurnal yang apa menurut Scopus? Ya, jurnal yang terindeks Scopus itu sederhana kan? Logika Scopus itu. Karena jurnal kita terindeks Scopus, maka jurnal kita bagus. Nah,
eh, brand inilah atau apa ya, penafsiran inilah yang nantinya dibawa kemana-mana dalam konteks-konteks yang lain untuk naik pangkat, bahwa di level naik pangkat tertinggi itu guru besar, karena guru besar itu level tertinggi, maka syarat-syaratnya juga harus level-level tertinggi. Scopus masuk di situ. Salah satunya ya konteks penggunaannya nih. Nah, oke, kembali lagi. Jurnal yang bagus adalah jurnal terindeks Scopus. Logika yang sebelumnya berarti nih yang di penilaian sebelumnya, kriteria sebelumnya. Editor yang bagus adalah editor yang, nah nanti di sini reputasi editor nanti. Jurnal yang editor yang bereputasi, editor yang bagus adalah editor yang memiliki histori kepenulisanan di Scopus, balik lagi ke merek. Nah, nanti ke sini. Makanya ketika kita mengundang calon editornya dari database Scopus, udah pasti dapat ini. Kan nggak mungkin. Oke, kita sederhanakan deh. Yang ini kita lewat dulu. Kita udah nanggung kita bahas ini. Editor standing. Kita editor standing dulu. Berarti editor standing ini adalah editor yang bereputasi menurut Scopus adalah editor yang memiliki histori kepenulisanan yang bagus di Scopus. Kita sederhanakan kalimatnya, editor standing, editor yang bereputasi menurut Scopus adalah editor yang memiliki ID Scopus. Sederhana kan? Kita sederhanakan nih kalimatnya nih. Maka di jurnal kita harus memiliki ragam orang, ragam negara, dan memiliki ID Scopus kan. Oh bagus nih. Nah ini bukan berarti ini nggak bagus, tapi kita kembali kepada logikanya Scopus. Berarti ya belum sampai logika Scopus tadi kebagusannya tadi. Nah kan nggak ada nggak ada. Nah kayak gitu. Maka opsi mengundang editor dari database Scopus menjadi opsi yang masuk akal untuk mendapatkan ragam-ragam editorial yang ada di sini. Oke ya. Jadi kata Scopus, kalau jurnalnya pengen dianggap jurnal bagus, karena kan jurnal basement ini belum terindeks Scopus nih, masih pengen nih, berarti masih cita-cita, maka harus didukung setidaknya oleh editor-editor yang bagus. Salah satu ciri editor yang bagus menurut Scopus adalah editor yang memiliki ID Scopus dan dengan histori yang bagus. Nah, historinya kan bisa diklik di sini. Ini misalnya dokumennya 4, indeksnya 2. Bagus nggak itu Pak Busro? Ya bagus daripada nggak ada kan? Nah, jadi komparatif, ini bukan superlatif. Ketika ada orang yang lebih bagus di compare dengan Pak Rudi, ya berarti bisa jadi itu dong nantinya terus saja gitu. Logika-logikanya kayak gitu. Nah, editorial team. Mana ini? Religius. Misalnya, editor in chief-nya Busro. Kenapa Busro? Ya gampang. Ini Pak Denny nih, misalnya ini dosen saya sebenarnya. Editor in chief sebelumnya, kan kita bisa main di sini. Punten, Pak Denny berdasarkan database misalnya ya, dokumen Pak Denny udah bagus 17. Ini misalnya ini contoh saja. 17 dokumen. H-indeksnya 3, itu bagus banget. Tapi kalau kita main superlatif tadi, tapi kalau dibandingkan dengan Busro, misalnya gitu ya, di sini dokumennya 26, H-indeksnya 7. Jadi ya kan bisa dimainkan. Ya udah Pak Denny jadi editor handling, Pak Busro jadi editor in chief. Ini contoh komunikasinya nanti kayak gini. Nah, oke, jadi editor itu nulis ya Bapak Ibu, jangan ngurusin tulisan orang terus. Urus juga tulisan sendiri. Nah, itu ya editor standing. Intinya adalah jurnal memiliki editor dengan ragam, dengan variasi negara, variasi nama-nama orang, dan tentu saja untuk menunjukkan standing di sini, reputasi di sini adalah memiliki histori publikasi di Scopus, ya. Kita tebalkan di Scopusnya. Yang kedua, kalau jurnal kita mau disebut jurnal bagus oleh Scopus, padahal jurnal kita belum terindeks Scopus,
Maka Scopus minta testimoni dari jurnal-jurnal lain yang sudah bagus. Benar, jurnal Basement ini sudah bagus. Mana bukti testimoni dari jurnal-jurnal yang sudah bagus? Berarti dari artikel-artikel yang lain yang terbit di jurnal terindah Scopus alias citasi. Berarti Scopus akan nyari di sini citasi Basement ini segimana. Nah, citasinya satu. Oh, bukan citasinya satu. Satu artikelnya Basement yang disitasi oleh satu. Ya, berarti kesimpulannya benar, citasinya satu. Iya, jadi gimana nih? Lanjut nggak, Sabit Scopus? Ya, silahkan lanjut, tapi kita sadari ada potensi catatan negatif di sini. Kan gitu ya? Kan ada yang tetap lanjut dengan nekat tanpa gelap, ada yang orang robos karena gelap, ada yang memang lanjut tapi karena dia sadar. Ya saya sadar kok segini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Akhirnya beda nanti efek penerimaannya ketika ditolak, dia udah siap karena ada memiliki kesadaran-kesadaran, ini salah satu ganjalannya dibanding dengan orang yang nggak sadar. Mungkin nyeselnya, mungkin kecewanya berlanjut-lanjut karena ngerasa jurnalnya baik-baik saja. Saya ngerasa nggak ada penyakit kok ditolak gitu. Akhirnya kan kekecewaan itu terpendam. Kekecewaan itu bisa lebih besar dibandingkan dengan jurnal-jurnal yang memang saya sadar ada penyakit, tapi nggak apa-apa lah, kali aja. Nah kan kayak gitu ya. Ketika pun ditolak sudah siap dengan mental ditolak sejak awal. Nah, masalahnya dalam pendampingan ini kan kita nggak bisa cepat menambah ini. Yang bisa mencepatnya itu bukan tim RJI. Tim RJI hanya ngasih tahu gimana caranya agar jurnal artikel itu cepat disitasi. Nanti ada beberapa opsi. Yang etik tentu saja ya, yang etik. Tapi kan opsi-opsi ini tidak bisa langsung terjawab. Gampangnya gini Bapak Ibu, menambah citasi itu sama sulitnya dengan menjadi guru besar. Karena mensitasinya mudah, tapi agar citasinya tercatat seperti ini, berarti artikel pensitasinya harus terbit di jurnal Trindex Scopus. Berarti kan susah tuh. Sama dengan syarat guru besar kan, artikelnya terbit di jurnal Trindex Scopus. Berarti kan artikel pensitasinya, kan gitu ya, harus terbit juga. Nah, nanti ada opsi-opsi tertentu. Kita ajarkan yang etis. Kita ajarkan yang etis. Misalnya apa Pak Busro yang etis? Artikelnya harus bagus. Etis pertama ya. Kalau artikel kita mau disitasi berarti artikelnya harus bagus dan setidaknya artikelnya itu dibutuhkan banyak orang. Ya panennya lama, artikelnya bagus. Jurnal kita menerbitkan artikel-artikel yang bagus, ya mungkin panennya lama. Kalau mau cepat gimana? Ya tetap di wilayah etis. Misalnya ya ada beberapa opsi yang lain. Misalnya ada kita identifikasi teman-teman kita di fakultas, di prodi yang dia lagi nulis di tempat yang lain, potensial penulis-penulis potensial di jurnal-jurnal Scopus yang lain, kita bikin kampanye untuk citasi yang relevan. Nah, biar tetap etis ada yang relevan. Ya, kadang kan gini, Pak Busro saya dukung jurnal Pak Busro Trindex Scopus nih, kolega misalnya di kampus. Apa yang bisa saya bantu? Nah, kan saya bisa enak nih. Bantu saja kalau lagi nulis, kutip jurnal yang kita kelola bareng ini. Nah, salah satunya misalnya kayak gitu. Dan mungkin masih ada opsi-opsi yang lain. Lanjut. Nah, itu citasi. Ini editor standing. Berikutnya, kategori keempat, regularitas terbit. Ya, no delay. Ya, nggak ada. Bukan telat terbit ya, tapi delay terbit. Delay dalam konteks telat itu kan kadang-kadang gini, telat itu. Biasanya kita terbit 30 Juni, ini terbit di Juli, itu kan telat tuh. Tapi delay di sini dalam konteks ketika dinilai masih ada edisi-edisi yang nggak ada. Misal sekarang nih penilaian jurnal Basement lagi diajukan ke Scopus. Nih sekarang kalau lihat ISSN jurnal Basement itu harusnya volume
volume 4 nomor 2 misalnya, lihat ISSN nih. Lihat ISSN nih harusnya volume 4 nomor 2. Pas lihat di arsip, loh kok baru 4 nomor 1? Oh, berarti ada delay. Kayak gitu nanti. Atau pas lihat ISSN itu seharusnya sekarang memang 4 nomor 1. Tapi pas lihat ke belakang, loh kok nggak ada volume 3 nomor satunya? Berarti ada delay. Nah, kayak gitu nanti Scopus itu melihatnya. Terakhir, mana tadi? Nah, ini. Terakhir, ketersediaan online. Ketersediaan online itu adalah pertama, jurnal kita memiliki konten yang full, kontennya itu tersedia online, artinya PDF-nya bisa diakses. Walaupun nantinya apa namanya close access ya, tetap harus ada PDF-nya itu bisa diakses. Tapi nanti untuk konteks Scopus si akunnya itu harus diberikan ke Scopus untuk jurnal yang close access. Intinya PDF-nya ada lah di artikel full. Yang kedua, bahasa Inggris di website. Harus bahasa Inggris websitenya. Bukan artikel ya, tadi bahasa artikel sudah disyarat. Sekarang kita lagi main rukun nih, bahas rukun. Yang diminta adalah website berbahasa Inggris. Bukan artikel. Artikel kan hanya judul dan abstrak. Nah, sekarang website harus berbahasa Inggris. Maka di basement ini harus dicek semua ini. Semua ini yang ada di sini, policy-policy ini. Dicekin semua. Pastikan sudah berbahasa Inggris. Pastikan juga bahasa Inggrisnya benar. Bisa dipahami. Gampang lah, ini mah nggak ada kaitannya dengan orang luar. Ini mah kaitannya dengan niat kita saja memperbaiki ini. Terakhir, kualitas of homepage. Kualitas informasi menurut saya ini mengartikannya. Kualitas informasi ini sederhana. Kalau saya gini aja, ketika kita submit ke Scopus, itu ada diminta kita nyentangin Principle of Transparency and Best Practice. Ini kan ada nih. Kan rata-rata kita ketika submit Scopus itu check all, langsung aja kita centang semuanya. Seharusnya kita pastikan dulu untuk kaitannya dengan ini. Nih, kaitannya dengan quality of journal homepage. Bahwa website yang bagus, homepage website yang bagus itu memiliki 16 informasi. Ini harus ada semua. Harus. Emang apa susahnya membuat informasi-informasi? Contoh yang biasanya nggak ada. Direct marketing. Ada nggak di basement? Direct marketing. Di navigasi nggak ada. Di sidebar nggak ada. Di footer nggak ada. Kesimpulannya nggak ada. Walaupun aslinya nggak ada karena nggak bisa ditemukan, dianggap nggak ada. Emang yang gimana yang ada? Ini contoh. Tuh, polisinya lengkap tuh. Direct marketing. Ada. Apalagi tadi yang diminta? Advertising. Advertising. Mana nih advertising? Ada tuh. Dan seterusnya. Ini sebenarnya kita itu sudah diminta mengisi ini sejak awal submit. Oke, kalau nggak ada kaitannya dengan Scopus pun Dewa AJ juga meminta ini. Oke, nggak ada kaitannya dengan Dewa AJ. Bapak Ibu itu sejak awal di apa sih di publication etiknya kan mengacu kepada KOPE kan, Committee of Publication Ethic kan. Ini itu sudah diatur oleh KOPE. Bahkan ini tuh nyonteknya dari KOPE mereka-mereka ini. Seharusnya ya, memang seharusnya ada. Nih, tuh website yang bagus itu adalah website yang mengandung informasi-informasi ini. Tuh ada semua. 16 hal. Nah, itu yang akan kita jelaskan di dalam pendampingan-pendampingan yang menyiapkan. Kalau semuanya sudah, kita bayangkan lagi dalam penilaian kembali, maka keputusannya hanya dua hal, diterima atau ditolak.
Kalau ditolak nanti ada alasan spesifik, kalau diterima juga kadang-kadang masih tetap ada alasan yang negatifnya. Nah, tapi efek ditolak nanti ada embargo. Nah, embargonya mana tadi? Nah, embargonya antara 6 bulan sampai 5 tahun. Makanya jangan ngasal sabit-sabit aja dengan kegelapannya. Ya setidaknya kita submit itu, kita memiliki penerangan bahwa kita udah tahu bagian-bagian udah disesuaikan, tapi hanya bagian sitasi yang saya sudahlah pasrah sitasi gimana lagi. Bagian yang lainnya udah dibenerin semua. Setidaknya kalau di embargo itu jangan lama-lama, ya 6 bulan lah. Kalau enggak juga setahun masih cukup lah. Jangan sampai di embargo 5 tahun. Kalau di embargo 5 tahun kan mending bikin jurnal baru. Kan syarat balighnya tadi 2 tahun. Nah, gitu maksudnya. Bagian-bagian lain udah dibenerin, tapi sitasi ini yang paling susah. Memang susah. Ya sudah, embargo. Ketika sudah di embargo 1 tahun sebut saja, kita resubmit. Ya, kita resubmit. Submit ulang. Ketika kita submit ulang, nanti ada cover letter. Jadi kita ada opsi unggah di sini nih, di area sini. Harus diisi dulu nih. Pokoknya dibayangkan saja ada opsi kita mengunggah cover letter. Cover letter adalah dokumen dari pengusul yang menjelaskan respon pengusul dari catatan-catatan ketika penolakan sebelumnya. Nah, karena enak ada cover letter, maka kita bisa menjelaskan apa yang sudah berubah. Apa sih upaya apa yang sudah kita lakukan untuk meninjau catatan, untuk memfollow up saran-sarannya. Ketika perubahan-perubahannya itu signifikan, di pengusulan kedua ini bisa jadi kita diterima. Nah, nanti kita juga diajarkan bagaimana menyusun cover letter pada saat pendampingan nanti. Wah, saya bikin cover letter bahkan sampai puluhan halaman untuk meyakinkan, penilai. Nih, contoh cover letter. Rumah jurnal, mana rumah? Salah. Rumah jurnal, nah, cover letter. Panjang nih cover letter. Yang terbaru, religius misalnya yang barusan. Tuh, kita bikin 25 halaman. Yang sebelumnya ijik misalnya saya juga yang lola. Sampai 45 halaman. Ini kita ajarkan bagaimana menyusun. Misalnya catatannya ketika ditolak dan di embargo sebelumnya itu catatannya adalah Hei Ijik, kata asesornya nih, kata CSAB, fokus aja pada artikel-artikel yang high quality katanya. Oke, kita pura-pura resapi. Oke, ternyata artikel kita selama ini belum high quality paper. Berarti kita langsung susun pada waktu itu ya. Tapi ngetiknya sih pada saat submit. Tapi kan yang namanya upaya kan kita pura-pura kebelakangkan lagi. Oke, untuk mendapatkan high quality publication itu, pertama kita harus benerin policy-nya, SOP-nya. SOP yang terkait dengan artikel yang bagus berarti SOP pertama adalah peer review proses. Kaitannya dengan screening. Nah, kan ini buktinya udah kita perbaiki. SOP-nya udah benar, harus benar juga orang yang meng-SOP, yang mengerjakannya, berarti editorial timnya. Kita tingkatkan kualitinya. Berarti buktinya editorial tim sudah ahli-ahli sekarang. Bukti bahwa artikelnya bagus-bagus, kita sebut saja Scopusnya, citasi Scopusnya sekarang sudah naik. Nah, ini cara nyusun cover letter contoh. Catatan kedua misalnya, hai, ijik kata Scopus. Abstraknya kurang bagus, kurang detail katanya. Oke, berarti sama SOP-nya dibenerin, berarti author guideline-nya kita benerin bahwa ketika abstrak itu susunannya harus gini-gini. Itu dibenerin. Sampel. Template juga kita benerin nih contohnya. Ini namanya cover letter. Bahasa Inggrisnya jelek katanya tuh, kan kata Scopus. Ini sudah berarti kita meng-hire profesional akademik terkait dengan translation, terkait dengan proofreading, terkait dengan dan seterusnya.
Ejek kata Scopus, editorial boardnya tuh kurang luas, makanya disuruh Broden tuh perluas. Nah, kita lakukan untuk memperluas, kita sebut saja kita kerjasama dengan konferensi, kita kerjasama dengan ini dan seterusnya lah. Nah, itu salah satu cara. Jadi Bapak Ibu, dalam Panji juga ekspektasi kita mungkin ya harapannya sih di pengusulan pertama langsung diterima, tapi juga kan ada hal-hal yang nggak bisa diubah oleh tim Panji, oleh RJI, oleh saya, nggak bisa kan? Itu kan wilayahnya Scopus. Jadi ketika pun ditolak, ya kita masih ada strategi cover letter tadi di resubmit di pengusulan kedua. Dari 8 jurnal di UIN Bandung misalnya ya, dari 8 jurnal di UIN Bandung, itu yang diterima di pengusulan pertama itu Khazanah Hukum, terus Muamalat Syariah, 3 tuh. Yang lainnya ditolak dulu, bahkan ada yang ditolak 2 tahun. Embargonya IJEK, jurnal yang saya kelola juga embargonya sampai 2 tahun. Religius, jurnal yang saya kelola juga embargonya 2 tahun. Misalnya nih, nah di strategi cover letter ini menjadi strategi yang efektif juga. Karena kita bisa menyombongkan diri dalam tanda petik ya, bahwa upaya apa yang sudah kita lakukan kemarin dan sekarang buktinya apa, bahkan sebanyak apa, sekuat apa bukti-bukti yang sekarang kita tawarkan ke mereka. Nah itu saja barangkali paparan singkat ya, paparan awal dari saya. Semoga ada manfaatnya. Saya yakin kurang detail, waktunya pendek. Makanya ketika nanti pendampingan langsung atau mungkin di kegiatan yang lain yang terkait dengan Scopus, ini kan pekan depan atau mungkin bulan depan akan ada literasinya RJI, mungkin ada beberapa korda yang kegiatannya Scopus juga bisa jadi ya. Tapi tentu saja tidak akan sedetail, tidak akan selengkap ketika kita pendampingan langsung. Apalagi ketika kegiatan semacam ini kan pesertanya banyak nih, ada 184. Tadi kan baru basement yang kita cek. Nah, kalau nanti pendampingan di kampus kan bisa lebih fokus di jurnal-jurnal yang memang ingin disiapkan. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Kalau memang masih ada sesi diskusi, saya juga masih ada waktu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Syekh ya. Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan di muka. Jadi kalau boleh saya pribadi merekomendasikan 2 insan cendekia yang paling berpengaruh balik ratusan jurnal hukum ya dan religious studies terindeks Scopus. Itu yang pertama ini ya Syekh Busro gitu kan. Yang kedua ada Pak Ridwan Arifin ya di UNES. Yang kedua ini dua-duanya punya anomali tersendiri gitu ya dalam mengawal jurnal-jurnal di Indonesia bisa terindeks Scopus. Dari yang mulai berbahasa Indonesia bisa tembus, dari jurnal pengabdian yang bisa tembus, dari jurnal mahasiswa yang bisa tembus gitu ya. Tentu pengalaman best practice ini yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Khususnya bagi kampus-kampus Bapak Ibu yang pada akhirnya nanti berminat melalui program Panji Goes to Campus ini, insya Allah pengalaman-pengalaman Syekh Busro, nanti juga ada Pak Ridwan bisa memperkaya hasanah pengetahuan dan taktikal untuk strategi jurnal Bapak Ibu bisa terindeks Scopus. Ya, dipersilahkan yang sudah raise hand. Wah, ini Kang Fuad dan Bu Septi. Ya, dipersilakan Kang Fuad. Ini sebetulnya ngobrol di sekre ini udah selesai nih. Ngapain harus raise hand? Silakan. Ya, izin bertanya. Ya, terima kasih. Kembali topik utamanya adalah Panji Goes to Campus gitu ya. Jadi kan justru ini menjadi pertanyaan yang harusnya terlintas di semua Bapak Ibu. Nanti yang kan di kampus itu kan ada mungkin puluhan jurnal begitu ya. Nah, yang memilih awal jurnal mana saja itu yang
apa namanya akan diajukan dalam pendampingan itu adalah dari tim internal kampus atau akan dibantu diseleksi oleh tim Panji RJI begitu. Kemudian yang kedua ketika nanti proses pendampingan apa namanya dilakukan secara offline misalkan itu apakah juga diizinkan editor-editor jurnal yang lain itu yang apa namanya yang jurnalnya tidak di atau belum diprioritaskan untuk submit ke Scopus itu mengikuti sesi acara. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, nah ini kalau ini pertanyaannya bukan untuk ke Syekh Busro ini. Prof Fahmi ada atau saya yang jawab izin, Prof? Ya, Pak Fuad ya. Jadi berkaitan dengan ini nanti akan di-emailkan detailing ya untuk programnya. Tetapi untuk sementara kami bisa memberikan jawaban terkait ini berdasarkan nanti koordinasi awal dari tim Panji dengan kampus. Kita bisa menyepakati untuk jurnalnya bisa by name ya dari kampusnya menentukan sendiri berapa jurnal yang akan didampingi ataupun dari pihak kampus bisa meminta pendapat dari tim ahli kami ya artinya untuk menentukan jurnal mana di dalam satu kampus ini misalkan mana nih 10 jurnal yang potensial untuk indeksasi Scopus. Nanti dari tim kami termasuk di dalamnya Pak Busro nanti bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan atau catatan awal. Tentu setelah sesi intensif kita dialog awal ya untuk sesi Zoom awal. Nah, itu bisa kita lakukan. Ya, kemudian untuk detailing lainnya nanti terkait dengan peserta, misalkan ada sesi luringnya, boleh tidak peserta yang lain ikut gitu ya. Nah, ini yang belum kita finalisasi terkait dengan kebolehan atau tidak karena sudah ditentukan jurnal yang terdamping misalkan ada 10 jurnal ya 10 editor dan pengelola jurnal dari 10 itu supaya kita fokus di dalam diskusinya ya sehingga nanti meminimalisir pertanyaan-pertanyaan di luar diskusi di luar dari ke-10 jurnal ini Pak. Tapi nanti kita bisa pertimbangkan ini di dalam tim artinya sepanjang lebih memberikan kebermanfaatan bagi banyak pengelola jurnal, tentu insya Allah itu adalah komitmen utama kami. Ya, mudah-mudahan nanti bisa. Tetapi mungkin gambaran sederhana sifatnya pasif ya, Pak Fuad ya. Jadi tidak lantas langsung ini minta tolong dicek gitu ya, karena tanggung jawab tim terbatas pada jurnal yang sudah ditetapkan tadi gitu ya. Kalau di luar itu berarti ya sifatnya partisipan lah ya, bukan pihak yang terlibat langsung. Demikian ya, Pak Fuad. Bu Septi silakan. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Mohon maaf belum bisa on kamera karena sinyalnya nggak kuat. Saya Septi dari Alkemi Jurnal Penelitian Kimia Universitas 11 Maret. Jadi tahun 2024 lalu kita udah apply Scopus dan tahun 2025 ini, 2025 kemarin itu hasilnya ditolak gitu dengan masa embargonya itu 3 tahun sampai 2028 gitu baru boleh mengajukan. Nah, ini apakah kami itu bisa diperbolehkan untuk apply kembali itu sebelum masa embargonya itu habis karena setelah dari perbaikan-perbaikan yang kita lakukan itu kalau menunggu 2028 itu kayak terpaut jauh sekali gitu seperti itu apakah mungkin bisa kita mengajukan kembali apply kembali gitu sebelum masa embargo habis demikian Pak Yusuf Ya, terima kasih. terima kasih Bu Septi sudah kami tangkap. Ya, monggo Syekh. Kalau ini Oke. pertanyaan substansi biar Syekh aja yang menjawab. Jadi ya kedengeran Mas Monggo ya? Pak Busro. Ya, ini Kedengeran? masa idah nih kalau Kang Busro cerita ini. Kedengeran nggak? Kedengeran kan ya? Dengar. Oh, pas Mantap jadi ya. buka WA kan? Oke. Tadi sebenarnya tadi ada di mana ya? Ba Oke, kita dari sini deh. Jadi tadi betul kita ketika summit itu ada potensi ditolak. Tapi yang kita upayakan kan ditolaknya nggak kelamaan. Nah, yang kelamaan tadi itu kan
seperti kasus alkemi tadi. Tapi kita juga harus pahami kenapa kita mendapatkan embargo dengan waktu-waktu tersebut. Nah, menurut keterangannya Scopus, bahwa waktu-waktu itu yang ditetapkan dalam embargo itu adalah perkiraan waktu yang diperlukan oleh menurut pemeriksanya, itu waktu-waktu yang mungkin pengelola jurnal itu bisa mengatasi masalah-masalahnya. Bahasa sederhananya gini, itu